Harapan kita seiring dengan tuntutan masyarakat terkait dengan eh, rentang pelayanan ini agar segera dapat di dapat dalam konteks percepatan pelayanan publik lah bagi masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Air Besar maupun Pulau Behe. Oleh karena itu, berdasarkan masukan dan pendapat dari masyarakat yang ada, kita menganulir melalui forum kepala desa dan sudah menyetujui ada 10 desa yang siap bergabung dalam kecamatan baru, yaitu Kecamatan Daib Belantian. Kenapa? Karena sesuai dengan historis wilayah, sejarah, sosial, kebudayaannya, dan benuanya. Artinya dengan adanya pemekaran kecamatan baru ini, pelayanan terhadap masyarakat dapat terjangkau dengan mudah, akses infrastruktur dapat terkontrol dengan baik, mungkin dapat bisa menjadi salah satu wujud nyata daripada kerinduan masyarakat yang ada di Kecamatan Daib Belantian, sehingga mereka dapat merasakan adanya bersatu kembali yang dulunya ada perpecahan terbagi wilayah ini dari Kecamatan Daib Belantian dibagi ke 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Landak. Oke, panitianya sudah terbentuk enggak, Bang? Panitia pemekaran kecamatan. Pembentukan panitia sudah kita rapatkan dan akan segera kita bentuk dengan setelah rampungnya tanda tangan 10 kepala desa yang tergabung di dalamnya. Salah satu syarat untuk menjadi satu kecamatan itu apa, Bang? Dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu syarat untuk menjadi salah satu kecamatan itu harus 10 desa. 10 desa yang tergabung sehingga dapat menganulir kecamatan yang baru. Kalau dulu hanya 5 desa. Harapan Abang kepada pemerintah daerah, kepada Bupati itu apa Bang? Bahwa kecamatan ini kan segera dimekarkan. Kebetulan kan kita butuh pelayanan publik juga ya. Satu, yang kedua dari akses jalan, pendidikan dan lain sebagainya. Kira-kira apa harapannya? Harapan kita agar kecamatan ini dapat realisasi, terwujud dalam waktu singkat, agar masyarakat dapat merasakan manfaat daripada pemekaran ini. Yang kedua, wujud dukungan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Landak dan semangat masyarakat untuk mendukung roda pemerintahan yang ada di Kabupaten Landak, secara khusus mendukung Bupati Landak yang ada saat ini. Terkait dengan kebutuhan biaya, Bang, anggaran. Ini kalau memekarkan kecamatan ini tentu kan kita butuh biaya. Ya. Nah, bagaimana anggaran APBD Kabupaten Landak? Sejauh ini terkait dengan anggaran itu kebijakan dari pemerintah kita ya, karena terkait dengan anggaran itu bukan ranah dan kewenangan kita, itu ranahnya ada di pemerintah Kabupaten Landak bersama DPRD Kabupaten Landak. Oke, bagaimana sikap DPR, Bang, tentang wacana ini? Sikap DPR, bahkan Bupati Landak sangat merespon, bahkan beliau sudah memanggil saya untuk menyampaikan terkait dengan wacana ini agar sesegera mungkin ini dapat diakomodir dan dapat untuk menjadi godokan kita tuang dalam peraturan daerah Kabupaten Landak. Oke, Bang, dari 10 kepala desa sudah sepakat apa nama kecamatan barunya nanti, Bang, ketika diterima oleh Bupati? Kecamatan Daib Belantian. Berapa desa, Bang? 10 desa. 10 desa dengan jumlah penduduk, Bang? Dengan jumlah penduduk itu 40.000. 40.000 kurang lebih ya jumlah penduduk. 40.000. Terus dari sumber daya alam, Bang, apa yang kira-kira bisa digali?
agar kecamatan ini, kecamatan baru ini nanti apabila disepakati yang diterima oleh Bu Karol selaku Bupati yang bisa diakses untuk pembangunan daerah Sumber khususnya daya alam yang pertama wisata alam, wisata yang kedua perkebunan, ya, perkebunan kelapa sawit maupun karet, kakao, bahkan pertambangan itu ada di wilayah kecamatan yang akan dimekarkan ini. Yang paling cepat untuk menambah anggaran atau PAD daerah itu di sektor apa, Bang? Kira-kira sektor wisata, destinasi wisata ini kan salah satu tuh Riam itu kan terkenal, Bang, Iya. di tingkat Iya. nasional. Terjun Jahit ya. Terjun Dait. Itu bisa untuk menjadi apa tuh, Bang? Nanti Itu kira-kira menjadi ikon wisata yang destinasi ada. wisata ya. Itu sangat berpotensi dan memang itu menjadi ikon yang selama ini kita banggakan. Oke, Bang, bagaimana harapannya dengan pemerintah bersama DPR agar ikon destinasi wisata itu bisa dibuka, Bang? Harapan kita akses pembangunan yang ada terus berkelanjutan. Sekarang sudah mulai semenjak Ibu Bupati ini. Akses jalan gimana? Akses jalan sudah mulai dibangun semenjak pemerintahan Ibu Bupati Landak Bu Karol. Dan ini kita respon sangat positif dan beliau sangat respon terkait dengan aset-aset wisata yang ada di Kabupaten Landak. Permintaan Abang kepada pemerintah daerah selaku Bupati dan kepada DPR itu apa, Bang? Agar destinasi wisata ini diutamakan dan menjadi suatu unggulan Kabupaten Landak. Permintaan kita dan harapan kita ini betul-betul diperhatikan dan memang dipersiapkan ini menjadi aset Kabupaten Landak yang diakomodir melalui aset pemerintah Kabupaten Landak agar supaya ini tidak jatuh ke tangan individu-individu. Nah, ini bisa diakomodir dan menjadi PAD terbesar di Kabupaten Landak secara khusus karena melihat situasi strategis yang ada di Riam ini meliputi ada 2 kabupaten antara Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak. Nah, itu kunjungan yang sangat berpotensi dan setiap tahun, setiap minggu itu ada kunjungan bahkan sampai ke luar kabupaten yang ada di. Kalau itu bisa dikelola sekaligus menjaga kearifan lokal ya, Bang. Ya, kearifan lokal, menjaga alam yang ada itu terlindungi dan menjadi aset yang tidak bisa diganggu oleh masyarakat yang akan berladang dan sebagainya. Itu hutannya harus kita jaga dengan baik, juga buat tatanan dan ada peraturan yang dibuat mungkin digodok melalui peraturan daerah agar menjadi pelestarian hutan Ya. hutan kita. Oke. Ada tambah lagi untuk sementara? Nah, ini.